warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinani Suwardi dari kelas D2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web server dengan judul arsip surat. Pertama-tama, di sini saya membuat database dengan judul surat kuis, yang nantinya database ini untuk isi dari web yang saya buat, yaitu arsip surat. Di sini ada surat masuk, surat keluar, instansi, dan user. User di sini untuk loginnya atau untuk tabel login. Kemudian di sini saya sudah membuat web arsip suratnya untuk menggabungkan antara web server dengan web client, yaitu dengan menggunakan REST API. Di sini saya membuat folder API di dalam folder controller, yang mana isi dari folder API di sini adalah surat masuk, surat keluar, dan instansi. Di dalam surat masuk ini terdapat use REST server /libraries/REST controller, yang mana di sini fungsi tersebut untuk memanggil dari REST controller di dalam folder libraries. Kemudian di sini ada fungsi lainnya, yaitu public function index get, yang mana get di sini untuk menampilkan semua data yang ada pada surat masuk. Kemudian ada fungsi public function index underscore post, yang mana fungsi post tersebut adalah untuk menambahkan data yang ada pada record atau yang ada pada web surat masuk. Kemudian function delete untuk menghapus record yang ada pada surat masuk. Dan fungsi put, yang mana put ini adalah untuk mengedit data dari surat masuk. Kemudian di sini ada surat keluar. Fungsinya sama seperti yang ada pada surat masuk. Terdapat fungsi get, fungsi post, fungsi delete, dan fungsi put. Setelah membuat surat keluar, di sini saya membuat instansi, yang mana fungsinya masih sama seperti pada surat masuk dan surat keluar. Terdapat function index get, delete, post, dan put. Setelah selesai membuat source code-nya, di sini saya akan mengecek di aplikasi Postman untuk melihat apakah fungsi get, post, put, dan delete apakah berfungsi atau tidak. Selanjutnya, di sini saya sudah membuka aplikasi Postman untuk mengecek semua fungsi yang ada pada arsip surat. Yang pertama, di sini saya membuat fungsi post pada surat masuk. Yang mana surat masuk terdapat kode surat
nomor instansi, nomor agenda, isi ringkasan, nomor surat, tanggal surat, tanggal diterima, penerima, nama instansi, dan alamat. Kemudian di sini diubah menjadi pos, lalu send. Setelah itu, maka muncul seperti berikut, yang mana di sini sudah berhasil ditambahkan pada surat masuk. Kemudian di sini saya juga mengecek fungsi pos pada surat keluar, yang mana surat keluar di sini isinya nomor surat, tanggal surat, isi ringkasan, nomor instansi, nama instansi, dan alamat. Setelah itu send. Setelah muncul seperti ini, maka berhasil ditambahkan pada surat keluar. Kemudian fungsi pos pada instansi, yang mana instansi di sini isinya nomor instansi, nama instansi, dan alamat. Di sini saya menulis nomor instansinya 114, nama instansinya Polda Jawa Timur, dan alamatnya Surabaya. Kemudian send. Dan muncul seperti ini, yang mana statusnya adalah benar dan terdapat pesan new instancy has been created, yang artinya adalah yang instansi baru berhasil dibuat. Kemudian kita cek dengan fungsi get. Di sini diganti dengan fungsi get, kemudian send. Nah, di sini tadi yang sudah saya buat dengan fungsi pos berhasil ditambahkan. Kemudian kita cek pada surat masuk, kemudian send. Nah, di sini juga sudah berhasil ditambahkan pada surat masuk. Dan terakhir kita cek yang instansi, send. Dan di sini sudah berhasil ditambahkan dengan nomor instansi 114 Polda Jawa Timur, alamatnya Surabaya. Untuk fungsi get dan post sudah berhasil. Kemudian fungsi delete dan update. Kemudian fungsi put pada surat keluar. Di sini saya akan mengubah nomor surat yang tadinya terdapat angka 3431. Di sini saya akan merubah menjadi 34, dan isi ringkasan saya rubah menjadi surat tilang daerah Bojonegoro. Kemudian di send. Nah, di sini sudah terupdate atau sudah diedit, yang tadinya 34, 31 sekarang menjadi 34, dan yang tadinya isi ringkasannya hanya surat tilang, dan di sini menjadi surat tilang daerah Bojonegoro. Kemudian saya akan mengecek fungsi put pada surat masuk.
Di sini fungsi post kita ganti dengan put. Saya akan mengubah isi ringkasan menjadi sama seperti yang tadi. Dan penerimanya saya tulis Dina Lisuardi. Kemudian send. Nah, di sini sudah berhasil diupdate untuk yang surat masuknya. Kemudian yang terakhir, fungsi put pada instansi. Di sini saya akan merubah alamatnya yang tadinya Surabaya menjadi Surabaya Jalan Ahmad Yani. Di sini jangan lupa fungsi post dirubah menjadi fungsi put. Kemudian send. Nah, di sini terdapat pesan yaitu instansi baru sudah terupdate, yang mana fungsi put pada instansi sudah berhasil dilakukan. Dan yang terakhir adalah fungsi delete. Di sini saya akan mengecek fungsi delete di instansi kita yang tadinya fungsi put dirubah menjadi delete. Dan di sini yang diperlukan adalah nomor instansi saja atau yang primary key-nya saja. Kemudian send. Jika sudah muncul seperti ini, maka instansi dengan nomor 114 berhasil dihapus. Kemudian saya mengecek fungsi delete pada surat masuk. Di sini saya rubah menjadi delete, dan yang saya perlukan adalah kode surat, yang mana kode surat 244 di sini saya akan hapus. Kemudian send. Nah, jika sudah seperti ini atau terjadi kosong, yang artinya sudah berhasil di-delete. Kemudian saya cek menggunakan fungsi get. Kemudian send. Saya cari dengan kode surat 244. Jika tidak ada, maka fungsi put pada fungsi delete pada surat masuk berhasil. Yang terakhir, fungsi delete pada surat keluar. Dan di sini dibutuhkan adalah nomor surat 34, saya akan hapus. Kemudian send. Nah, di sini sama seperti surat masuk, terdapat kosongan seperti ini, tapi di sini sudah berhasil. Kita cek dengan fungsi get. Cari dengan nomor surat 34. Jika tidak ada, berarti sudah berhasil di-delete. Kemudian yang terakhir untuk fungsi get pada instansi. Send. Nah, di sini fungsi get instansi di sini untuk menampilkan semua data yang terdapat pada instansi. Kemudian juga dengan fungsi get pada surat masuk untuk menampilkan semua data yang ada pada surat masuk.
Dan yang terakhir, fungsi get pada surat keluar, yang mana untuk menampilkan semua data yang ada pada surat keluar. Setelah berhasil melakukan pengecekan dari semua fungsi yang ada pada REST API di dalam Postman, maka saya akan mengeceknya di browser untuk mengeceknya. Di sini saya akan login sebagai admin. Kemudian login. Dan di sini sudah berhasil login sebagai admin. Di sini terdapat menu data surat masuk, surat keluar, data user, instansi, dan logout. Saya akan menambahkan data pada surat masuk. Isinya terserah saja. Kemudian submit. Oh, ternyata di sini salah. Submit. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan menambahkan data pada surat keluar. Kemudian submit. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Yang terakhir, pada instansi. Kemudian submit. Nah, di sini juga sudah berhasil ditambahkan. Selesai, sudah sampai di sini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dari kelas TI 2B nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat dengan menggunakan Laravel dengan tema arsip surat. Langkah pertama, kita akan membuat folder dengan nama Laravel_surat menggunakan CMD. Kita akan membuat folder dengan nama Laravel_surat ini di dalam direktori C exam htdocs. Setelah itu, kita akan melakukan pengecekan di dalam direktori C exam htdocs. Kita cek folder yang telah kita buat tadi, yaitu Laravel_surat. Selanjutnya kita akan membuka folder ini menggunakan Visual Studio Code. Di sini saya telah membuat database dengan nama surat klien. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi database di Laravel. Kita akan buka file .env.
Kita masukkan nama database yang telah kita buat tadi, yaitu surat klien. Selanjutnya, kita akan menginstal Composer Required Laravel UI untuk generate authentication scaffold. Dan kita akan menginstal authentication bawaan Laravel dengan perintah php artisan UI viewout. Langkah selanjutnya, kita akan membuka bagian routers web.php. Routers di sini digunakan untuk mengatur jalan atau rute pada aplikasi dan mengelola request URL untuk kemudian diproses sesuai dengan tujuan akhir URL tersebut. Route ini digunakan untuk menampilkan data yang akan dijalankan ketika routers diakses menjalankan metode index pada surat controller. Kemudian, jalankan Laravelnya dengan perintah php artisan server. Selanjutnya, kita akan menjalankan localhost 8000. Ini adalah tampilan login, tampilan register. Selanjutnya, kita akan menambahkan tabel user ke dalam MySQL dengan menggunakan perintah php artisan migrate. Setelah itu, kita bisa melihat di dalam php myadmin surat klien sudah ada dua tabel, yaitu migration dan user. Selanjutnya, kita akan membuat controller dengan nama surat controller menggunakan perintah php artisan make model surat controller min-c. Setelah itu, kita akan membuka controller yang telah kita buat di dalam Visual Studio Code. Surat controller. Di sini kita menggunakan perintah use Gazelle yang digunakan untuk menghubungkan antara REST server dan REST client. Di dalam line 14 digunakan untuk menampilkan data yang ada di dalam REST server menggunakan link localhost surat 1. Ini maksudnya adalah servernya tabel surat masuk. Selanjutnya, data tersebut akan dikirim ke blade view bernama user. Selanjutnya, ini adalah function detail menampilkan data berdasarkan ID-nya. Ini adalah link untuk menampilkan data server berdasarkan ID kode surat. Selanjutnya akan dikirim ke dalam view detail surat masuk. Ini adalah function user delete surat. Dia akan menghapus berdasarkan ID. Akan mendelete dari server surat-surat ini di dalam tabel surat masuk dengan ID kode surat. Setelah itu, jika berhasil dihapus, akan ditampilkan pesan data berhasil dihapus. Jika gagal dihapus, maka akan ditampilkan pesan error. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam file app.blade.php pada resource view layout. Di dalam
app.blade.php digunakan untuk menampilkan header yang ada di dalam web aplikasi arsip surat. Di dalam drop-down terdapat menu logout, use management, surat underscore masuk. Selanjutnya, kita akan masuk di dalam web arsip surat. Kita akan lakukan login. Jika belum mempunyai akun atau email dan password untuk login, kita bisa melakukan register. Kita isikan nama, email, password, dan konfirmasi password. Setelah itu, kita bisa melakukan login. Klik button login. Selanjutnya kita ke use management. Nah, di sini kita bisa mengetahui siapa user yang login dengan email yang tertera di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke index masterblade.php. Kita masukkan link bootstrap seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat file dengan nama userblade.php. Extend index master. Untuk menampilkan tampilan bootstrap dan CSS yang telah kita buat di index master. Extend layout.app. Ini maksudnya adalah kita akan menampilkan header yang telah kita buat di dalam layout app.blade.php. Di sini kita akan membuat tabel dengan nama, kode surat, nomor agenda, isi ringkasan, nomor surat, dan aksi. Ada dua aksi, yaitu delete untuk melihat, delete untuk menghapus, detail untuk melihat isi dari setiap record. Selanjutnya kita akan masuk ke app.userblade.php. Ini untuk menampilkan tampilan awal dari surat masuk. Selanjutnya kita buka di web aplikasinya, surat masuk. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya kita akan klik detail. Maka akan ditampilkan detail dari surat masuk, yaitu terdapat kode surat, nomor instansi, nomor agenda, isi ringkasan, nomor surat, tanggal diterima, penerima surat, selanjutnya untuk button delete ini akan menghapus kode surat. Nanti akan muncul konfirmasi apakah ingin menghapus surat. Kita tekan OK. Nah, datanya sudah hilang. Selanjutnya kita akan tekan logout untuk keluar dari aplikasi arsip surat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.